Dermatizen, balik lagi nih kita di Expert Talks by Derma XP episode 6. Nah, kali ini kita bersama Dr. Diki. Halo. Masih seperti episode sebelumnya, bersama dengan Dr. Diki kita akan bahas topik yang berbeda. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman udah paham dan tahu mengenai prebiotik, postbiotik ya, atau kaitannya dengan jerawat seperti apa. Nah, kita sekarang mulai beralih nih ke ingredients lain yang itu biasanya suka lagi hit sekarang, Sika ya, Centella asiatica. Nah, kita langsung membahas sama ahlinya lagi ya. Boleh ya, Dr. Diki ya? Nah, kali ini saya mau minta tolong sama Dr. Diki nih share mengenai Centella asiatica itu apa kepada dermatizen. Boleh ya, Dok ya? Siap. Nah, kalau dilihat nih, Dok, Centella asiatica atau biasa disebut dengan gotukola, sejak beberapa tahun terakhir ini mulai lagi hype lagi ya, Dok ya. Jadi mulai banyak skincare tuh pakai ingredients ini. Nah, infonya nih bisa mengobati jerawat. Sebetulnya betul nggak sih, Dok? Oke, jadi kita ngobrol dulu tentang si Centella asiatica ya. Dari namanya aja asiatica. Jadi memang kebetulan ini banyak tumbuh di Asia kayak begitu, makanya namanya Centella asiatica gitu. Daun pegangan sebenarnya gitu loh. Jadi memang kebetulan di Asia pun dia nggak di seluruh Asia loh. Kebetulan di Southeast Asia, jadi Asia Tenggara itu memang paling banyak sekali tumbuh si daun ini kayak begitu. Dan sudah dari dulu sebetulnya dia digunakan sebagai daun untuk ngobatin luka. Nah gitu loh, jadi biasanya kalau ada luka lecet atau bekas apa, dia ditumbuk-tumbuk tuh, terus habis itu ditempel-tempel. Nah tujuannya apa? Karena dia memiliki efek anti peradangan, anti bakteri, dan juga diharapkan bisa untuk biar nggak ngebekas kayak gitu. Jadi sih sebetulnya udah lama banget gitu. Nah sekarang booming lagi, kenapa? Kan banyak kayak orang suka back to nature. Nah gitu kan, takut pakai yang kimia kayak gitu kan. Nah akhirnya dikembangkan dari ekstrak dari si Centella asiatica ini, apa sih sebetulnya bahan aktifnya apa aja yang ternyata efektif. Nah akhirnya dibuat lah. Oke, jadi sebetulnya udah lama ya dermatizen ya, tapi baru aja nih sekarang mulai melihat lagi, wah ini kayaknya beneran bagus banget nih ingredients ya. Nah tadi dokter sampaikan ada beberapa kandungan gitu di dalamnya. Ada banyak ya, Dok ya, kandungannya. Apa aja sih, Dok, kandungannya? Ada 4 kandungan utama ya. Madecassoside, itu temennya berarti ada madecasic acid. Terus habis itu ada asiaticoside, temennya ada acetic acid. Gitu. Jadi gampangnya yang made-made ada yang satu seed, ada yang tambahan asid, yang satunya lagi asiatic seed, terus ada juga yang asid. Nah gitu, ngapalinnya susah ya. Tapi sih sebagian besar sebetulnya nggak perlu dihafalkan gitu loh, karena memang pada sebagian besar produk-produk skincare itu nanti pasti cuma ditulis sebetulnya Centella asiatica ekstrak berapa persen. Nah, cuma mungkin ketika teman-teman lihat di ingredientsnya, mana Centella asiaticanya kok gak ada tulisannya gitu. Jadi kalau ada tulisannya mades gitu ya, madecassoside atau madecasic acid, itu sebetulnya ekstraknya gitu. Atau asiatic acid, nah itu sebetulnya ekstraknya gitu. Jadi nggak perlu bingung gitu nyari si Centellanya mana ini. Jadi nanti tergantung dari si pabrikannya ini mau menulis Centellanya atau bahan aktifnya itu boleh-boleh saja nanti berapa persen gitu. Oke, ya benar-benar udah dikasih tahu tuh ya, tinggal lihat aja ada seed-seednya ya kalau bisa, kalau nggak tertulis Centella asiatica. Nah tapi dari 4 kandungan itu memang berbeda-beda ya, Dok, fungsinya ya? Sebetulnya kalau dibilang berbeda banget sih sebetulnya enggak, cuma memang kalau yang golongan yang made-made itu tadi, dia itu lebih ke arah dia itu shooting agent gitu loh, jadi dia melawan inflamasinya gitu. Kalau yang asiatiknya itu dia lebih ke arah untuk dia regenerasinya gitu. Jadi nanti tergantung nih apa yang ditarget. Makanya kalau misalnya contoh dia memang lagi aknenya nge-flare, itu mungkin aja di skincare-nya tetap tulisannya Centella asiatica extra gitu. Tapi kalau isinya memang dia bilang tapi ini untuk syuting nih, nah mungkin sebagian besar akan isinya itu tadi madecassoside misalnya atau madecasic acid. Tapi kalau untuk nyembuhin jerawatnya mungkin yang asiatiknya gitu. Jadi sebetulnya dua ini bisa dipakai bersamaan juga boleh gitu. Tapi tergantung nanti targetnya apa gitu.
Oke. Jadi tergantung nih ya mau fokusnya di mana gitu ya dok betul, ya. betul. Oke. Nah sekarang ini banyak banget berarti dok kandungan yang tadi. Kalau saya lihat tuh misalnya kita Google skincare Centella Asiatica tuh ada banyak banget gitu ya dok ya. Nah sebenarnya semua kandungannya itu bisa sebagai jerawat aja kah? Atau bisa sebagai brightening kah? Atau memang untuk antioksidan aja? Jadi kalau misalnya kita berbicara si Centella Asiatica, karena dia sangat luas sekali ya, efikasinya itu. Satu, itu tadi, dia itu bisa untuk menekan peradangan yang berlebihan dan regenerasi kulit. Nah, dengan regenerasi kulit yang bagus kan tentu saja kita bisa harapannya kulit itu lebih kenyal dan kelihatan lebih bright gitu. Dan enaknya masalahnya si Centella Asiatica ini dia bisa dikombinasi gitu loh. Jadi sekarang skincare sekarang tuh kayaknya udah jarang deh tunggal ya. Tunggal misalnya Centella Asiatica 2% doang kayak gitu. Pasti misalnya dikombinasi sama niacinamide misalnya untuk brightening atau misalnya dia mau ada shooting agent mungkin sama panthenol seperti itu. Misalnya jerawatnya lagi meradang banget gitu ya. Gitu. Jadi tergantung maunya kayak mana gitu dari si formulatornya itu. Jadi nanti ya tinggal dilihat aja dan saya rasa itu sah-sah aja karena Centella Asiatica ini bersahabat kok dengan banyak hal gitu loh. Jadi tidak perlu Centella Asiatica nggak bisa nih dipakai untuk sama brightening. Enggak, karena toh juga sekarang banyak skincare Centella itu tapi ada kandungan brightening-nya juga. Oke. Jadi bisa banyak ya, dia nggak ada kayak nggak boleh dicampur sama ingredients yang ini gitu dok. Rata-rata semuanya bisa berarti dok ya? Bisa, karena sebetulnya pH-nya Centella Asiatica ini kalau kita bicara yang Madecassoside itu dia pH-nya cukup netral gitu loh. Namanya aja Madecassoside, bukan yang acid. Iya benar Madecassoside. Otomatis ya pH-nya asam, tapi kalau Madecassoside itu makanya dia pH-nya itu netral. Biasanya dia di kulit mau dicampur sama bahan-bahan lain yang misalnya pH-nya lebih rendah ataupun lebih tinggi itu no problem. Oke. Berarti ini bisa di semua skincare dok, ada di facial wash kah atau toner bisa ya dok? Bisa. Tapi ya kalau saya sih selalu berprinsip cuci muka tapi ada Centella Asiatica tuh kayak agak rugi gitu. Menurut saya cuci muka Centella Asiatica kan kebuangnya cepet ya. Karena kalau saya tuh lebih suka cuci muka mungkin kita butuh agen yang lebih cepat efeknya, kayak misalnya yang acid misalnya BHA ataupun AHA kayak gitu tuh kan bisa bekerja cepat. Kalau yang Madecassoside, Asiatic acid kan mungkin agak takes time ya. Makanya sekarang kalau misalnya dilihat sebagian besar itu produk-produk yang ada sikanya ini kembali lagi toner, serum, moisturizer gitu. Nah, jadi 3 itu ya biasanya. Karena diharapkan kontak sama kulitnya ini lebih lama. Gitu. Kalau facial wash ya udah dihapus menit kan paling kita cuci muka, habis itu syukur kalau masih nempel, kalau enggak. Iya bener ya. Udah ya lenyap ya. Jadi betul itu teman-teman. Jadi mungkin ya kalau facial wash sama toner ya pakainya yang biasa aja gitu ya dok, yang memang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Betul. Tapi kalau misalnya untuk serum sama moisturizer tuh biasanya ingredient khusus yang memang bekerjanya lebih lama. Betul. Gitu. Kontak lebih lama di kulit. Oke. Nah berarti itu bisa dipakai sama semua usia ya dok ya. Ibu hamil, menyusui juga bisa juga. Bisa, karena ya itu tadi ya, karena kan prinsipnya dia tuh dalam tanda petik herbal ya. Jadi sebetulnya dia memang tidak masalah mau dipakai untuk semua golongan usia gitu. Tidak ada concern tertentu dalam penggunaan si Centella Asiatica. Misalnya ibu hamil atau anak-anak nggak boleh gitu. Enggak ada masalah. Toh juga dari zaman dulu misalnya itu tadi misalnya zaman kemerdekaan gitu, anak-anak kecil pada lari-lari gitu masih umur 6 tahun lecet gitu sama ibunya ditumbukin si daun ini gitu, ditempelin. Jadi sebetulnya sih boleh-boleh aja gitu loh, karena dia itu bener-bener quite safe untuk dipakai, tapi nanti dilihat temennya apa dulu. Nah gitu, karena kan tidak semua Centella Asiatica itu murni. Nah sekarang kan karena banyak yang dikombinasi, tapi kalau misalnya dikombinasinya contohnya cuma dengan niacinamide, contohnya vitamin C, panthenol yang seperti itu mah aman, mau semua usia pun juga ibu hamil nggak apa-apa ya dok ya. Oke. Nah balik lagi nih dok, tadi kan memang lebih ke arah jerawat nih dok, yang saat ini banyak ya yang bisa Centella Asiatica bisa berfungsi untuk menyembuhkan jerawat juga ya dok. Nah itu tuh semua jerawat yang tadi dokter bilang, apa yang harus besar-besar gitu jerawatnya atau jerawat beruntusan aja sih dok? Oke, jadi saya mau koreksi di sini, Centella Asiatica bukan menyembuhkan, tetapi membantu proses penyembuhan. Karena itu tadi prinsipnya Centella Asiatica ini itu kayak
kayak kalau misalnya ingat podcast kita sebelumnya ya, yang kita berbicara biom, itu mereka mendukung, nah sama. Jadi Centella asiatica ini mendukung gitu loh. Jadi dia bukan sebagai yang utama, tetapi dia adalah tambahan. Nah, tetapi kita harus tahu yang utama ini kalau di jerawat kan sering bikin kulit kita kering, nggak nyaman. Nah, Centella asiatica ini bikin shooting gitu loh. Jadi salah satu agen shooting lain selain biom-biom tadi itu gitu. Bahkan mau dikombinasi sebetulnya boleh. Biom sama Centella itu boleh banget sebetulnya, nggak ada masalah. Jadi memang dia adalah produk ajuvan. Nah, mau dipakainya itu untuk jerawat yang apa? Untuk semua jenis boleh. Nah, nanti tinggal si dokternya ngelihat. Misalnya nih kayak jerawatnya ternyata kok komedonal banget. Nah, mungkin dokternya akan meresepkan benzoyl peroksida, asam salisilat di situ, nggak apa-apa. Ternyata kok jerawatnya ini bernanah gitu ya, kayak yang lagi meradang kayak begitu, mungkin si dokternya akan meresepkan yang ada antibiotiknya. Nah, Centella asiatica biasanya yang ditemani sama pantenol itu bisa untuk shooting agentnya, jadi biar nggak terlalu merah, itu bisa banget gitu. Jadi balik lagi ya, untuk pengobatan jerawat itu tidak bisa menggunakan yang kayak gini tadi ya, sebelumnya Biom atau Centella asiatica, atau malah skincare yang mungkin teman-teman bisa temukan langsung gitu ya di OTC ya, bebas. Jadi memang harus ada yang produk-produk tadi itu tuh ethical-nya yang harus biasanya resepin nama dokter ya dok ya. Jadi daripada keburu jadi bekas soalnya. Nah, itu dia masalahnya. Kalau bekas jerawat susah lagi ya. Walaupun Centella bisa banget membantu bekas jerawat. Cuma kan sayang kalau sampai jadi harus bekas ya. Betul. Jadi ya sebelum terjadi bekas dicegah dulu lah ya dok ya, dengan ke dokter dulu gitu ya. Itu tipe jerawatnya juga beda-beda ya dok ya. Setahu saya ada yang mungkin grade 1 sampai dengan grade 4 itu penanganannya juga berbeda ya dok ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Centella asiatica ini sebagai ajuvan. Ya, tapi kalau misalnya bingung jerawatnya kok nggak kunjung-kunjung mereda gitu ya. Nah, itulah masuklah ke temui dokter terdekat gitu ya dok ya. Nah, tapi kalau tadi dokter bilang sebagai shooting ya, berarti dia memang nggak akan bikin kulit kering gitu ya. Kulit perih gitu ya dok ya. Tidak. Jadi memang enaknya si Centella itu dia bisa dipakai untuk kulit yang sensitif gitu loh. Jadi Centella asiatica itu memang kalau banyak kok, dia nggak cuma buat jerawat kok, pengobatan kulit sensitif pun juga sekarang mulai banyak saya lihat, misalnya kayak lotion buat bayi-bayi, lotion gitu dengan kandungan Centella asiatica, karena itu tadi dia ada shooting agent ya kan, dia mampu menekan peradangan ya. Nah, itu tadi makanya buat kulit yang sensitif, yang kering itu bisa banget, apalagi kalau memang di dalam formulatoriumnya itu dicampur dengan bahan-bahan yang sifatnya shooting ya, misalnya kayak pantenol atau misalnya ceramid seperti itu tuh boleh banget, bisa banget. Oke, jadi kulit yang sensitif pun bisa. Malah bagus ya dok ya, disarankan ya menggunakan. Jadi nggak ada lagi istilah pakai Centella asiatica bikin perih atau bikin iritasi, itu enggak ya dok ya. Mungkin bahan aktif lain obatnya gitu loh. Kan biasanya, jadi jangan salahin Centella asiatica dong. Kan sering tuh terkadang si dokternya mungkin meresepkan serum Centella asiatica tapi ada produk aktif juga, mungkin retinoic acid atau misalnya benzoyl peroksida tapi dosis tinggi. Kok terasa perih? Kita menyalahkan si Centellanya, bukan sebetulnya. Jadi malah Centellanya itu sebetulnya memberikan layernya dulu gitu loh sebelum kontak sama obat-obat yang lebih harsh ini gitu. Jangan suuzon ya sama Centella ya. Kasihan dia ya. Wah, oke. Ya dok. Baiklah, sepertinya kita sudah cukup banyak nih ngomongin tentang Centella asiatica. Semoga teman-teman dari Dermatizen juga sudah lebih mengenal lagi, lebih dekat siapa sih Centella asiatica itu ya. Tadi dokter sampaikan ini banyak banget, berarti di Indonesia khususnya banyak ya dok ya? Banyak, karena ya memang kebetulan Centella asiatica ada di Asia dan Southeast Asia. Jadi kalau kita sebagai orang Asia, orang Indonesia terutama, sampai nggak pakai Centella itu kayaknya lucu nggak sih? Karena orang yang bule yang di Eropa, di Amerika aja ngambil dari sini gitu loh. Kok kita sendiri malah nggak mencoba sesuatu yang ada di tanah bumi kita ini, kan ya lucu ya. Iya. Gitu, jadi kayaknya ini langsung Dermatizen langsung cari ini ya, buka HP ya. Tapi jangan sampai nemu daunnya sendiri terus ditumbuk. Nah, itu tuh beda cerita. Itu balik lagi dong. Ya, kan maksudnya tuh prinsipnya ini 2023 udah modern ya. Iya benar. Jadi modern people, modern solution lah. Kita nggak usah numbuk-numbuk, kita sudah pakai yang dalam bentuk enak aja lah. Iya, setuju deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Dokter Diki atas waktunya. Sangat menarik sekali dan selalu inspiratif lagi nih kalau dari Dokter Diki ya. Sama-sama. Kita boleh ya dok nanti undang-undang lagi. Siap, boleh banget. Dengan topik yang sangat berbeda-beda.
with pleasure. Wih, jadi kalau Dermatizen mau tahu topik apa lagi yang akan dibahas mungkin the next podcast dengan Dokter Vicky bisa chat di kolomnya, di kolom komennya bisa diisi. Oke, sebelum kita menutup acara hari ini seperti biasa saya akan membacakan kesimpulan supaya teman-teman bisa lebih mengingat lagi apa yang tadi udah disampaikan oleh Dokter Diki ya. Jadi yang tadi saya sampaikan yaitu penting, yang dokter sampaikan yaitu penting sekali merawat kulit, khususnya kulit yang berjerawat ataupun kulit yang sensitif. Pemilihan skincare juga harus tepat. Kemudian tadi kita sudah bahas Centella asiatica bisa digunakan untuk tipe kulit apapun. Terus semua usia juga bisa, baik ibu hamil, ibu menyusui juga aman. Betul ya dokter? Betul. Dan bisa tersedia juga di banyak jenis-jenis produk seperti serum ataupun moisturizer. Kalau misalnya dirasa ragu, perlu konsultasi dengan dokter. Dan bisa langsung datang ke klinik-klinik dokter juga, baik itu di Jakarta ataupun yang di Jogja bisa langsung ketemu sama Dokter Diki langsung ya, di RH Derma Center dan di Beauty First Clinic bisa ketemu langsung di sana, dan langsung tanya kondisi kulitnya dan dicek sama ahlinya dong ya tentunya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dokter Diki sudah menjadi bintang tamu. Siap. Lain kali kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk teman-teman yang menonton like video ini, share ke kerabat dekatnya juga dan follow Instagramnya DermaXP @derma.xp, juga follow TikTok official kita di official_DermaXP. Bisa dibaca di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.